Salam damai sejahtera bagi kita semua. Kita tiba pada pelajaran sekolah sahabat ke-12 dengan judul Saat Kemuliaan Salib dan Kebangkitan. Berikut ini garis besar pelajaran kita dari hari per hari. Pada pelajaran hari Minggu dengan judul Apakah Kebenaran Itu? Dalam pelajaran ini dikatakan bahwa Yesus adalah terang dan kebenaran. Dan beberapa ayat menunjukkan hal itu. Penuh kasih dan kebenaran. Kasih karunia dan kebenaran datang dari Yesus. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Dan firman Allah adalah kebenaran. Maka ketika kita menyadari situasi ini bahwa Yesuslah kebenaran yang dimaksud, maka jika seseorang menolak Yesus, itu artinya sama dengan menolak terang dan kebenaran. Karena Yesus adalah terang dan kebenaran. Lalu apa akibatnya? Jika seseorang menolak Yesus yang artinya adalah menolak terang dan kebenaran, maka artinya seseorang itu akan hidup dalam kegelapan dan kepalsuan. Mari kita lihat kata-kata Pilatus dalam Yohanes pasal 18 ayat 38. Aku tidak mendapati kesalahan pada Yesus, katanya. Ya jelas saja karena Yesus adalah kebenaran. Kata-katanya adalah benar. Pikirannya adalah benar, tindakannya adalah benar, perintahnya adalah benar, maka tidak akan ditemukan kesalahan pada Yesus, karena dia adalah kebenaran. Kemudian pelajaran hari Senin, dengan judul Lihatlah Manusia Itu. Pilatus memiliki rencana sebetulnya untuk menyelamatkan Yesus, membebaskan Yesus dari hukuman. Dia adalah seorang kafir, tapi dia berpikir untuk membebaskan Yesus. Dia berkata, memang tidak ada menemukan kesalahan dalam diri Yesus. Bahkan 3 kali Pilatus menyatakan hal itu. Itu sebabnya dia ingin membebaskan Yesus. Bahkan dia menggunakan cara yang lain. Dia katakan, menawarkan agar ada yang dipilih untuk dibebaskan. Karena ketika itu akan perayaan Paskah. Menurut tradisi, ada yang dipilih untuk dibebaskan. Tapi sayangnya orang banyak memilih Barabas, bukan memilih Yesus untuk dibebaskan. Jadi ada rencana atau niat Pilatus untuk membebaskan Yesus dari tuntutan orang banyak. Akan tetapi, Pilatus tidak berani berdiri pada pendiriannya, padahal dia tahu bahwa Yesus tidak bersalah. Kemudian Pilatus ingin menyenangkan semua pihak atau banyak orang. Dan kita tahu, bukan demikian cara kerja kebenaran. Kebenaran tidak mungkin menyenangkan semua pihak. Lalu kemudian Pilatus menyerah kepada tuntutan orang banyak yang pikirannya adalah pikiran-pikiran yang sudah digelapkan. Bayangkan, mereka penuh dengan kebencian, bahkan kebencian itu memuncak dan mereka ingin membunuh Yesus. Tapi Pilatus menyerah pada tuntutan-tuntutan itu. Kata-kata Pilatus sebetulnya menginspirasi. Ketika dia berkata, lihatlah manusia itu. Kata-kata ini mengingatkan kita kepada pernyataan Yohanes dalam Yohanes pasal 1 ayat 29. Ketika dia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia ini. Jadi sebetulnya Pilatus ingin semua orang yang ada ketika itu memandang kepada Yesus sebagai jalan keselamatan. Karena memang Yesus adalah kebenaran dan tidak ditemukan kesalahan dalam diri Yesus. Akan tetapi Pilatus sendiri tidak mengambil jalan itu. Dan di akhir hidupnya, dia bunuh diri. Pelajaran hari Selasa dengan judul Sudah Selesai. Yohanes pasal 19 ayat 30 katakan, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu dia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Pertanyaannya, apa yang sudah selesai? Perkataan Yesus ini mengacu kepada Yohanes pasal 17 ayat keempat yang berbunyi demikian. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Jadi pada waktu Yesus berkata sudah selesai ketika dia disalibkan, Yesus sedang menyelesaikan atau menggenapi pekerjaan penyelamatan. Karena memang untuk tujuan itulah ia datang. Penyelamatan yang dilakukan oleh Yesus itu dilakukan dengan sangat sempurna. Diselesaikan dengan sangat baik. Lengkap. Digenapi semuanya.
selesai, sempurna. Maka usaha kita untuk keselamatan itu tidak diperlukan lagi. Karena memang keselamatan yang Yesus lakukan itu sudah selesai dalam artian lengkap atau sempurna. Lalu kemudian pelajaran hari Rabu dengan judul kubur yang kosong. Kitab Lukas dan Yohanes memberikan gambaran bahwa Yesus meninggal pada hari Jumat sore. Lalu pada hari Sabat dia beristirahat penuh di dalam kubur. Murid-murid juga tidak pergi ke kubur pada hari Sabat, pada hari Sabtu. Dan keesokan harinya, pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, hari Minggu tentunya, ia bangkit. Maria Magdalena pergi ke kubur pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar. Lalu di sana dia sudah menemukan batu terguling dan kubur terbuka. Lalu kemudian dia memanggil Petrus dan Yohanes yang datang ke kubur itu. Dan mereka masuk ke dalam, mereka menemukan mayat Yesus tidak ada di sana, dan kemudian yang ada adalah kain kafan yang terbuka, tergeletak, dan kemudian mereka melihat ada kain peluh dalam keadaan tergulung. Ini menarik. Pada waktu Yohanes melihat pemandangan ini, ada kain peluh yang tergulung, maka Yohanes mengatakan bahwa dia menjadi percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Mengapa demikian? Maria berkata mayat Yesus dicuri, tetapi Yohanes menyadari ini bukan dicuri. Paling tidak, ada 3 hal yang membuat Yohanes menjadi sangat yakin bahwa ini bukan pencurian mayat. Di dalam Matius pasal 27, jelas dikatakan kubur itu dijaga, maka tidak mungkin ada pencuri yang mengambil. Lalu kemudian pencuri akan mencuri barang yang berharga, tidak hanya mencuri mayat yang akan membusuk. Dan kemudian yang ketiga yang membuat Yohanes menyadarinya adalah tidak mungkin pencuri punya waktu untuk menggulung atau melipat kain seperti kain peluh yang mereka saksikan di tempat itu. Kebangkitan Yesus ini sangat diperlukan oleh iman para pengikut Yesus. Mengapa? Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 17 dikatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah kepercayaan kami, dan kamu masih hidup dalam dosa. Jadi kebangkitan Yesus itu menjadi jawaban atas kebutuhan seluruh umat manusia. Kebangkitan Yesus itu memastikan kebangkitan orang-orang benar kelak ketika Yesus datang dan akan membawa kita dalam kerajaan surga. Lalu kemudian pelajaran hari Kamis dengan judul Yesus dan Maria. Maria memiliki kesempatan yang istimewa dibanding murid-murid yang lain. Mengapa? Karena Maria adalah orang pertama yang melihat Yesus setelah dia bangkit. Jadi sementara Maria fokus memikirkan kemana mayat Yesus itu pergi, siapa yang mengambilnya dan lain sebagainya, tiba-tiba Yesus hadir di sana. Dia muncul dan memanggil Maria dengan panggilan yang khas. Begitu Maria menyadari hal itu, maka dia melihat bahwa itu adalah Yesus dan dia sangat bersukacita, lalu menjadi sangat percaya bahwa Yesus benar-benar bangkit. Lalu kemudian tugas Maria adalah sebagaimana yang Yesus perintahkan. Dia harus pergi memberitakan apa yang dilihatnya kepada para murid, bahwa dia telah melihat Yesus bangkit, tetapi Yesus akan pergi kepada Bapa. Dan kemudian yang dilakukan Maria adalah pergi menceritakan apa yang dilihatnya dengan sangat terperinci kepada murid-murid dan kepada siapa yang dia temui, berdasarkan Yohanes pasal 20 ayat yang ke-18. Kesimpulannya, menurut tradisi Romawi, penyaliban adalah kematian yang paling hina dan juga memalukan. Itu sebabnya berdasarkan Galatia 3 ayat 13 katakan salib adalah lambang kutukan. Berdasarkan 1 Petrus 3 ayat 17-18, salib adalah lambang penderitaan. Dan berdasarkan 1 Korintus 1 ayat 18 dan 23 katakan, salib adalah lambang kebodohan dan kehinaan. Maka dengan situasi seperti ini, kita tahu Yesus itu mati dalam kehinaan. Karena mereka yang mati dengan disalibkan adalah kematian yang paling hina dan memalukan. Akan tetapi pada saat yang sama, kematian Yesus adalah penobatannya yang mulia sebagai
juru selamat. Oleh sebab itu, kita patut bersyukur apa yang Yesus jalani dalam kehidupannya menjadi jaminan bagi kita. Sekalipun dia mati dalam kehinaan, tetapi pada saat yang sama, itu adalah penobatan kemuliaannya sebagai juru selamat. Inilah garis besar pelajaran sekolah Sabat. Semoga menolong Anda memahami pelajaran ini ketika Anda melakukan atau mendalami pelajaran itu secara pribadi di tempat Anda masing-masing. Terima kasih, Tuhan memberkati.